Halo komagers semua dimanapun anda berada, rokok masih aman? Kembali lagi bersama saya Boy. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita film survival yang sangat seru, yang mana film ini menceritakan tentang 3 orang manusia yang berpetualang menjelajahi hutan belantara dan pegunungan untuk mencari obat demi kesembuhan sukunya. Apakah usaha mereka akan berhasil atau mereka mati di tengah jalan dimakan hewan buas? Oke, kita simak aja alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerot. Cerita bermula dengan memperlihatkan kehidupan manusia yang kembali primitif setelah eksperimen nuklir yang gagal di masa lalu. Akibat radiasi nuklir dan percobaan-percobaan ilmuwan di masa lalu membuat sebagian manusia mulai bermutasi menjadi mutan. Suatu hari saat berburu, seorang pria bernama Savan keluar dari wilayah yang telah ditetapkan oleh para tetua untuk berburu. Ayahnya yang merupakan kepala suku mencoba menghentikan Savan karena itu sangat dilarang oleh para tetua. Savan pun mengatakan kalau mereka hanya memakan daun dan buah beri selama berhari-hari. Dan Savan juga ingin membuktikan dirinya sebagai pemburu terbaik untuk persiapan menjadi kepala suku di masa depan. Mendengar itu, ayahnya memutuskan untuk memberikan kesempatan, tapi hanya untuk kali ini saja. Saat mereka masuk lebih dalam ke hutan, Savan menemukan sahabatnya yang bernama Caleb sedang melacak seekor hewan untuk mereka jadikan santapan. Namun sang ayah mengatakan agar mereka segera kembali karena sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Dan di saat yang bersamaan terdengar suara hewan yang membuat mereka segera memburu hewan tersebut. Setelah bekerja sama, akhirnya mereka berhasil melumpuhkan seekor hewan besar mirip koala, yang mana secara tiba-tiba datang salah satu teman mereka yang telah terinfeksi dan mulai berubah menjadi mutan. Dan dirinya ingin dibebaskan dari kesengsaraannya dan meminta teman-temannya untuk menghabisi dirinya. Akan tetapi mereka tidak tega untuk melakukannya, dan secara tiba-tiba muncul tombak misterius yang langsung menghabisi pria itu. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk segera kembali ke desa. Namun tanpa mereka sadari, terlihat seorang pria bernama Amal mulai mengikuti mereka. Sesampainya di desa, Sapan disambut oleh sahabatnya yang bernama Dorel, yang mana di sana Dorel memuji Sapan atas keberaniannya menaklukkan hewan buruan. Melihat itu, Caleb terlihat cemburu dan diejek oleh saudara perempuannya yang bernama Miru, yang mana dirinya mengatakan kalau Caleb tidak mungkin memiliki kesempatan untuk mendekati Dorel. You don't stand a chance. What? Want to marry her? Oh, handsome. Sementara itu, kepala suku berbicara dengan para tetua dan meyakinkan mereka untuk membawa sukunya itu pindah ke tempat lain karena adanya tanda-tanda mutan yang telah mendekati daerah mereka. Namun para tetua menolak dan mengatakan kalau mereka akan selalu aman di sana. Dan tak berselang lama, Caleb mendatangi mereka. Caleb mengatakan kalau dirinya ingin memilih jalan hidupnya sendiri seperti ayahnya yang bernama Jared saat dulu mencari kebenaran keluar desa. Namun para tetua memberitahukan bahwa itulah cara ayahnya menemukan kematian, yang artinya keluar dari desa sama saja dengan bunuh diri. Kepala suku juga mengatakan tidak mungkin ada manusia lainnya di luar sana, yang ada hanya penyakit dan kematian. There's nothing out there but disease and death. Malam harinya, Caleb dan Miru bercerita tentang ayah mereka. Mereka berdua sangat yakin kalau di luar sana ada manusia lainnya dan mungkin saja hidup dengan kehidupan yang lebih layak. Di tengah malam saat Miru tertidur, Caleb diam-diam pergi dan memutuskan untuk berkelana dan mencari ayahnya. Akan tetapi saat beristirahat di sebuah sungai, dirinya melihat sekelompok mutan berjalan ke arah desanya. Melihat itu, Caleb pun segera kembali ke desanya untuk memberikan peringatan. Namun semua itu sudah terlambat, para mutan kini telah menyerang desa dan mau tidak mau mereka pun mulai melakukan pertarungan yang sangat mengerikan. Karena kalah jumlah, mereka memutuskan untuk mundur dan bersembunyi di dalam gua. Sementara beberapa pria masih bertahan di luar dan terus berusaha melawan. Di mana saat itu Sapan tidak bisa melakukan apa-apa saat melihat ayahnya berhasil dilumpuhkan oleh mutan dan dimangsa olehnya.
Melihat hal tersebut, para tetua pun langsung menutup pintu gua dikarenakan tidak ada waktu lagi untuk menunggu yang lainnya. Sementara itu di luar, Dorel yang ikut bertarung tiba-tiba terpojok dan beruntungnya Caleb berhasil menyelamatkannya. Namun yang menyakitkannya bukannya dia, malah Savan yang dipeluk oleh Dorel. Karena tidak mungkin untuk melawan lagi, mereka memutuskan untuk bersembunyi dan mereka hanya bisa melihat para mutan berusaha mencari jalan masuk ke dalam gua. Savan pun mempunyai ide untuk mengalihkan perhatian para mutan lalu menyerangnya. Namun Caleb tidak sependapat dan mengatakan mereka harus segera mencari bantuan. Begitu juga dengan Dorel yang sependapat dengan Caleb, karena dengan berdiam diri di sana sama saja dengan menanti kematian. Mendengar perkataan Dorel, Savan pun setuju dan memberikan waktu 1 hari saja, dan jika mereka tidak menemukan manusia lainnya, maka mereka harus segera kembali ke desa. Setelah lama berjalan, mereka kembali beristirahat di sebuah sungai dan tanpa mereka sadari Amal terus mengikuti dan membantu mereka dari kejauhan. Dan di saat bersamaan tanpa sengaja Savan menemukan suatu benda di dalam tas Caleb. Caleb pun menjelaskan kalau itu adalah sebuah buku. Lalu Caleb membacakan isi buku tersebut yang membuat Savan dan Dorel terkejut. Karena selama mereka hidup tidak ada satupun manusia yang bisa membaca. Namun percakapan mereka terputus karena tiba-tiba seorang mutan muncul dan langsung menyerang mereka. Go! Go! Akan tetapi Savan tidak sanggup untuk menghabisinya karena mutan itu adalah ayahnya yang kini telah terinfeksi dan telah berubah menjadi mutan. Yang mana di saat yang bersamaan tiba-tiba mutan itu tewas terkena kapak misterius. Yang ternyata itu adalah Amal. Amal lalu mengatakan kepada Savan kalau itu bukan ayahnya lagi. Sementara Savan sangat terkejut saat mengetahui bahwa ada manusia lain selain sukunya. Lalu mereka pun berkenalan dan Amal mengaku kalau dirinya mengenal ayah Caleb. Amal bertanya apakah mereka baik-baik saja dan tidak terinfeksi oleh mutan. Karena infeksi itu tidak hanya ditularkan melalui gigitan, dengan bernapas di dekat mereka juga dapat terinfeksi. Tapi infeksi itu akan berjalan lebih lambat dan jauh lebih menyakitkan. Amal pun membawa mereka kembali ke rumahnya dan di dalam perjalanan dirinya mengatakan kalau dirinya kebal dari infeksi berkat obat dalam bentuk bubuk kuning yang sangat sulit untuk didapatkan. Saat menyeberangi sungai, Amal juga menjelaskan kalau para mutan itu takut dengan air dan karena itulah para mutan tidak pernah mencapai rumahnya. Don't worry. They'll never cross this water. Sesampainya di rumah, Amal memperkenalkan istrinya yang bernama Nina dan anaknya yang bernama Jack. Namun kedatangan mereka tidak disambut baik oleh Nina karena Amal membawa manusia yang telah terinfeksi ke rumah mereka. Infected people here. To our home. Saat makan siang, Amal menceritakan bagaimana asal-muasal mutan tersebut, yang mana dahulu kala para ilmuwan mencoba menghidupkan kembali hewan yang telah punah. Dan bersamaan dengan itu tanpa sengaja manusia juga menghidupkan kembali penyakit yang tidak bisa mereka kontrol. Amal juga mengatakan kalau ayah Caleb lah yang menciptakan bubuk itu karena ayah Caleb bisa membaca dan berhasil menciptakan obat layaknya vaksin. Akan tetapi salah seorang bernama Gagen mencuri bubuk itu lalu membunuh ayah Caleb. Amal berharap Caleb bisa melanjutkan pekerjaan ayahnya karena sekarang Caleb adalah satu-satunya manusia yang bisa membaca. Amal berniat akan membawa mereka semua ke sebuah kota terbengkalai yang kini telah dikuasai oleh Gagen. Ya, minimal mereka bisa menemukan formula yang disembunyikan agar Caleb bisa menguraikannya. Setelah mendengar penjelasan Amal, mereka semua pun setuju untuk berangkat ke sana di keesokan harinya. Carry on his father's work. Malam harinya saat semua orang tertidur, Nina mendengar beberapa suara dan memutuskan untuk mengunci pintu. Dan Caleb juga mendengar suara empludan yang membuatnya terbangun. Yang ternyata suara itu berasal dari Dorel dan Savan yang sedang melakukan empludan. Yang mana saat Dorel memperhatikannya, Caleb terlihat sedih dan membalikkan wajah karena wanita yang sedang dirinya taksir sedang empludan dengan pria lain. Dan itu sungguh mentililkan. Keesokan harinya di desa terlihat para mutan mengambil beberapa senjata dan menggunakannya untuk memukul kayu yang menutup pintu masuk gua. Miru berpikir bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Namun para tetua berkata tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berdoa pada Sang Pencipta.
put ourselves in God's hands. Sementara itu seorang pria brewok bernama Remy mencoba memindahkan batu yang berada di belakang gua dan melihat celah yang mungkin mereka bisa gunakan untuk mencari jalan keluar dari sana. Setelah menggali lama akhirnya mereka bisa masuk ke terowongan dan disusul oleh seorang pria bernama Yomek. Akan tetapi tidak jauh berjalan mereka mendapati jalan buntu yang digenangi oleh air. Yang mana tanpa pikir panjang Miru pun mencoba masuk untuk melewatinya. Namun dengan cepat kembali karena sekelompok lintah menempel di tubuhnya. Miru juga mengatakan kalau ada jalan dan mereka pun masuk satu persatu. Sementara itu para tetua terus mengawasi para mutan melalui celah kayu. Namun secara tiba-tiba salah satu mutan menyelipkan tangannya ke bawah untuk menangkap mereka. Yang mana mereka pun dengan cepat menusuk mutan itu dengan tombak, akan tetapi hidung tetua berdarah yang menandakan dirinya telah terinfeksi. Di tempat lain terlihat Yomek yang juga mulai mimisan dan tidak berselang lama mereka menemukan sebuah jalan. Namun para mutan mengetahui keberadaan mereka dan segera masuk ke sana. Akibat kejadian tersebut Yomek mengalami patah di kakinya dan demi menyelamatkan Miru dan Remy, Yomek mengorbankan dirinya dan menyuruh mereka untuk segera kembali dan masuk ke dalam air. Setelah menghabisi Yomek, para mutan pun terhenti karena tidak bisa melewati air tersebut. Ketika Miru dan Remy telah kembali, mereka mendapati banyak penduduk desa yang telah jatuh sakit karena terinfeksi. Salah seorang tetua meminta Remy untuk menghabisi dirinya. Namun Remy menolak karena dirinya tidak tega untuk melakukannya. Sementara Miru langsung mengambil tombak dan dengan cepat menikamnya sebelum dia bermutasi. Miru juga meminta pada Remy untuk melakukan hal yang sama jika dirinya terinfeksi. Sementara itu terlihat Amal membawa Caleb, Savan, dan Dorel untuk menaiki sebuah rakit. Caleb sangat kagum karena ini pertama kalinya dirinya menaiki sebuah rakit. Akan tetapi saat melintasi suatu tempat mereka diserang oleh sekelompok mutan dengan melemparkan batu pada mereka. Beruntungnya mutan itu tidak berani masuk ke dalam air sehingga mereka dapat mendayung lebih cepat dan berhasil melarikan diri. Amal pun menceritakan kalau ada koloni dari suku lainnya yang juga bersahabat dengan ayah Caleb. Amal berencana untuk meminta bantuan mereka karena tidak mungkin untuk menghadapi Gagen yang memiliki pasukan yang banyak. Amal pun naik ke sebuah menara dan membuat api sebagai sinyal bantuan. Namun saat menyalakan api, sekelompok mutan datang dan langsung menyerang mereka. Karena sudah terdesak, Savan memaksa Caleb untuk segera naik ke atas rakit. Sementara Amal berhasil menghabisi beberapa mutan, akan tetapi dirinya terperosok dalam lubang. Dan beruntungnya Amal berhasil menghabisi mutan-mutan tersebut. Akan tetapi dirinya harus terjebak di dalam lubang dengan tubuh mutan di atasnya. Tidak berselang lama datang koloni dari suku lainnya dan langsung menolong Amal. Amal menceritakan kalau putra Jared yang bernama Caleb juga bisa membaca seperti ayahnya. Dan dengan bisanya Caleb membaca, kemungkinan besar Caleb bisa membuat bubuk kuning untuk menyelamatkan umat manusia. Manusia. This could be our last chance. Sementara itu terlihat Caleb dan rekan-rekannya telah jauh berlayar dan tidak menyadari kalau Amal berhasil selamat. Yang mana di saat yang bersamaan hidung Dorel kembali berdarah dan menandakan kalau infeksinya semakin parah. Tidak ada pilihan lain, mereka harus segera menemui Gagen untuk meminta bubuk tersebut. Setelah lama berjalan akhirnya mereka sampai di suatu tempat dan terlihat reruntuhan kota dari masa lalu. Di sana mereka menemukan orang-orang yang hidup di bawah aturan yang ketat dan melihat seorang pria berlari karena dicambuk oleh anak buah Gagen. Yang mana mereka pun mencoba mendekati pria itu dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang bubuk kuning. Namun pria itu menganggap kalau pertanyaan itu terlalu berbahaya baginya sehingga pria itu kabur dari sana. Savan mencoba mengejarnya, namun sayangnya dirinya kehilangan pria itu di tengah jalan. Saat Savan kembali, dirinya melihat Dorel dan Caleb telah ditangkap oleh anak buah Gagen dan langsung membawa mereka menemui Gagen dan putrinya yang bernama Giselle. We do not recognize him, so we...
Gagen mengatakan kalau dirinya tidak akan memberikan bubuk itu. Mendengar ucapan Gagen, Caleb mengatakan kalau dirinya adalah putra dari orang yang telah menciptakan bubuk itu. Caleb juga mengatakan kalau dirinya bisa membaca dan berjanji akan membuatkan bubuk itu sebanyak mungkin untuk Gagen. Namun Gagen tetap menolak karena bubuk itu sengaja dirinya simpan untuk anak dan cucunya di masa depan. Giselle yang kasihan melihat mereka membujuk ayahnya untuk membawa mereka ke perpustakaan untuk mencari formula dan menciptakan bubuk baru. Setelah Gagen pergi, tiba-tiba Savan datang dan langsung menyekap Giselle. Savan mencoba membujuk Giselle untuk menunjukkan lokasi penyimpanan bubuk itu. Pada awalnya Giselle tidak ingin membantu karena takut pada ayahnya. Namun setelah mengetahui kalau ayahnya telah mencuri bubuk itu dan juga membunuh ayah Caleb, dirinya pun mau membantunya. It's in there. But we need the key. Setelah lama menelusuri ruangan itu, mereka tetap tidak menemukan bubuk itu dan mereka mulai menyusun rencana. Sementara itu di perpustakaan terlihat Caleb akhirnya menemukan buku formula ayahnya. Meskipun bisa membacanya, tetapi dirinya membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk memahami dan membuatnya kembali. Akan tetapi walaupun dirinya bisa membuat bubuk itu kembali, Gagen masih tidak mau memberikan bubuk itu kepada Caleb. Dan percakapan mereka tiba-tiba terhenti saat Giselle datang dan mengatakan kalau seseorang mencoba memasuki ruangan penyimpanan bubuk kuning. Father! Someone in the safe room searching for the powder. Gagen pun segera berlari memeriksa ruangan penyimpanannya, namun di sana dirinya tidak menemukan siapa-siapa. Kemudian dirinya langsung menyimpan bubuknya yang ternyata baik-baik saja. Yang ternyata itulah rencana Giselle dan Savan agar mereka mengetahui lokasi penyimpanannya. Giselle pun menghentikan Savan karena tidak tega melihat ayahnya dipukuli. Yang mana Giselle segera memberikan bubuk itu pada Savan dan menyuruhnya untuk menghirup bubuk tersebut. Setelah itu mereka berlari menemui Dorel dan langsung mengobatinya. Akan tetapi usaha mereka dipergoki oleh salah seorang penjaga. Dengan cepat Savan pun langsung menjatuhkan penjaga itu dan langsung menolong Caleb. Namun pelarian mereka tidak berlangsung mulus karena anak buah Gagen terus mengejar mereka. Yang mana akhirnya mereka berhasil naik ke atas rakit dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Untuk mempersingkat waktu mereka memilih jalan darat. Akan tetapi saat menyeberangi jembatan tali, tiba-tiba kaki Caleb tertembak anak panah. Mengingat Caleb adalah satu-satunya orang yang bisa membuat bubuk itu dan tentunya dia adalah harapan terakhir umat manusia, Savan menyuruh Caleb dan Dorel untuk pergi, sementara dirinya akan berusaha menghentikan Gagen. Di mana saat itu Savan yang mencoba memotong tali harus meregang nyawa karena beberapa anak panah menusuk dadanya dan dirinya pun terjatuh ke dalam jurang. Yang mana mereka pun sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Akan tetapi tidak ada pilihan lain, mereka harus segera cepat kembali ke perkampungan. Mengingat penduduk desa sangat membutuhkan obat yang mereka bawa. Di tengah perjalanan tanpa sengaja mereka bertemu dengan Amal dan teman-temannya. Dengan segera mereka pun naik ke atas kuda dan segera kembali ke desa. Sementara itu di desa terlihat peramutan mulai menggali tanah di bawah pintu masuk. Namun di saat yang bersamaan, sebuah anak panah berhasil menjatuhkan seorang mutan. Yang ternyata itu adalah Amal dan yang lainnya yang telah sampai di sana. Dengan segera mereka memancing mutan-mutan itu. Sementara Dorel dan Caleb mencoba masuk ke dalam gua untuk memberikan bubuk itu. Beruntungnya mereka datang tepat pada waktunya sebelum Miru mengakhiri hidupnya karena takut bermutasi. Setelah semua mutan itu mati, tiba-tiba Gagen datang dan langsung menembak Caleb dengan panahnya. Beruntung Caleb masih selamat setelah Amal mengorbankan dirinya, yang mana Caleb segera mengambil kapak dan langsung melemparkannya pada Gagen yang membuat Gagen tilar dunia alias mati. You're back. Beberapa bulan kemudian terlihat Giselle yang kini telah menggantikan ayahnya menjadi pemimpin di kota itu yang memiliki misi kebaikan untuk seluruh umat manusia yang tersisa. Sementara di tempat lain terlihat Caleb berpamitan pada Amal yang kini sudah kembali pulih. Caleb juga mengatakan kalau dirinya akan berkunjung mengunjungi Giselle dan akan melanjutkan pekerjaan ayahnya untuk membuat bubuk kuning sesuai janjinya. Caleb juga berpamitan pada Miru, saudara perempuannya, yang terlihat mengejarkan anak-anak cara membaca karena membaca itu adalah sebuah jembatan ilmu. Take care of yourself, okay? Tomat ending yang sangat mengembirakan.
mengemplutkan babi lah. Karena